Wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sekalian, tidak terasa sudah ada 3 materi. Ini materi ketiga maksudnya. Materi pertama itu tadi bikin kelompok, aturan-aturan, kemudian materi kedua tadi oleh Bu Ona, dan hari ini yang menjadi narasumber kita adalah Ibu Iva Latifah. Beliau adalah Ketua Majelis Pembinaan Kader Pimpinan Daerah Aisyah Jakarta Selatan. Nah, biodata beliau, ya, Bu Latifah, Iva Latifah SAGMA, lahir di Jakarta tanggal 8 Desember 1976. Kemudian sekarang sedang program doktor PTIK, Masya Allah, kita cepat selesai, ya. Kemudian sementara pengalaman organisasi pernah menjadi bendahara LDK PWI DKI Jakarta, sekretaris MKS PWA DKI Jakarta. Jadi beliau merangkap gajinya 2 dari daerah 1, gaji di akhirat maksudnya Ibu, sama satu lagi sebagai sekretaris di Majelis Kader PWA DKI Jakarta. Kemudian kesejahteraan, Masya Allah, MKS ya, salah baca, mohon maaf. Kemudian Ketua MPK PDA Jakarta Selatan, Wakil Ketua PCA Kebayoran Lama, kemudian juga Wakil Ketua PRA Ulu Jambi, kemudian sekarang bakal calon BKW DKI Jakarta. Jadi BKW itu adalah Bu, segala macam organisasi wanita yang ada di Indonesia. Nah, ada organisasinya, nah, namanya BKW, Badan Koordinasi Organisasi Wanita. Salah aku ingat? Betul. Ya. Alhamdulillah, materi yang ketiga ini akan disampaikan oleh Bu Iva tentang risalah perempuan berkemajuan. Kita selalu berkemajuan, apa itu Aisyah? Yang berkemajuan, mencerdaskan, mencerahkan. Nah, hari ini Bu Iva akan menjabarkan mengenai sebenarnya apa sih yang namanya risalah itu. Risalah itu kan semacam petunjuk atau semacam kumpulan-kumpulan yang berkaitan. Jadi pemahaman Aisyah atau pendapat Aisyah mengenai apa yang dimaksud dengan perempuan berkemajuan, itulah yang akan disampaikan oleh beliau hari ini. Jadi kalau kita sering baca kadar perempuan berkemajuan, itu sekarang kita udah nyambung sebelah materi ini kita pelajari. Jadi langsung saja Bu Iva. Iya, saya silakan Bu Iva untuk menyampaikan materinya. Ya, dari saya akan menemani beliau. Bu Iva yang di sini. Baik. Saya duduk aja ya, Bu ya. Karena saya dikasih waktu cuma 1 jam. Iya. Biasanya kalau 1 jam itu ngomong doang. Iya. Ini harus ada tanya jawab. Jadi saya sengaja untuk menyiapkan slide-nya ya, PPT-nya. Udah dibagikan belum di Classroom? Tapi Ibu untuk saat ini fokus ke sini ya. Oke. Jadi tolong yang handphonenya masih berbunyi di silent dulu ya. Kita fokus ke sini karena waktunya sangat terbatas sekali ya. Saya kepengennya kita diskusi, ngobrol gitu ya Bu ya. Bisa jadi ketika kita ngobrol saya dapat pengalaman dari ibu-ibu sekalian, itu yang saya suka ya, daripada saya ngomong aja terus nggak dapat apa-apa gitu ya. Jadi saya akan bacakan dengan cepat ya slide yang ada karena waktu kita terbatas, karena 1 jam harus berbagi dengan tanya jawab. Saya yakin ibu-ibu mungkin supaya dapat oleh-oleh pulang itu bentukannya tanya jawab. Kalau misalkan hanya materi bisa dibaca ya Bu ya. Oke. Nah, jadi saya akan baca cepat. Nanti silakan yang kira-kira masih mengganjal gitu boleh disampaikan. Tadi saya udah buka belum ya? Belum. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua Panitia sekaligus sebagai moderator Ibu Dr. Anda Marwati MPD, yang saya banggakan seluruh panitia, dan yang saya sangat banggakan juga seluruh peserta Baitul Arqam hari ini dari cabang Jagakarsa, Pasar Minggu, dan Cilandak yang dirahmati Allah. Pada siang menjelang sore ini kita akan membahas tentang masalah risalah perempuan berkemajuan. Seringkali kita bilang bahwa siapa kita? Aisyah. Siapa Aisyah? Perempuan berkemajuan. Kita sering ucapin itu ya Bu ya. Tapi apakah kita paham apakah perempuan yang berkemajuan itu, dan apakah risalah perempuan berkemajuan? Islam agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang memuliakan seorang perempuan. Ya, dia tidak hanya untuk rahmat kasih sayang, tidak hanya untuk laki-laki saja. Perempuan itu sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada di surat Quran surat Al-Hujurat ya Bu ya, yang bunyinya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya, wahai manusia, aku jadikan kalian bersuku dari seorang laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling kenal mengenal. Jadi min dzakarin wa unsa itu, ya, min dzakarin wa unsa itu berarti dari seorang laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki aja. Dan Allah menegaskan kembali bahwa ketika perempuan dan laki-laki itu beramal, berbuat baik, semuanya sama. Ayatnya di mana Bu? An-Nahl ayat 16, surat 16 ayat 97. Berapa ayatnya? Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa artinya Bu? Barang siapa beramal soleh, ya, dari seorang laki-laki dan perempuan, atau perempuan dia beriman, maka apa janji Allah? Maka akan aku beri kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian akan diberi pahala. Pahalanya itu seperti apa? Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan diberi pahala lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Nah, dua ayat ini, masih banyak ayat lain ya Bu ya. Nanti ada di sini di slide terakhir saya berikan itu. Dari dua ayat ini saja sudah menggambarkan bahwa perempuan itu mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh nggak boleh minder sebagai seorang perempuan. Ya. Terus maju, terus belajar. Dimanapun kita berada, di situ ada ilmu, maka disitulah kita harus belajar. Dari siapa aja? Ya, disebutkan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah pembicaraannya, jangan lihat siapa yang bicara. Kalau kita misalnya dengan sesuatu yang baik dari anak kita, walaupun dia itu lebih muda dari kita atau dari junior kita, kalau dia lebih masuk akal,
alasannya ya kita terima, mungkin itu ilmu ya Bu ya. Jangankan kadang-kadang kita nih sebagai senior ya Bu ya, saya termasuk senior atau junior ya? Ya, jadi kadang-kadang kita anak baru, kita udahlah apa, dia baru kemarin gitu ya. Jangan seperti itu, lihat perkataannya. Kalau kita mau maju, kehadiran perempuan di kancah sejarah itu bukan sekarang ini aja, betul nggak? Perempuan itu bisa menjadi pendobrak kemajuan itu ada pada zaman nenek moyang kita misalkan, ya nggak mungkin Adam bisa menurunkan keturunan tanpa Hawa, ya kan? Ratu Balkis pada masa Nabi Sulaiman, ya punya kerajaan. Asia di era Firaun, Khadijah dan Aisyah pendamping Rasulullah, Walidah istri dari Kiai Dahlan. Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita juga ada, gitu. Jadi perempuan-perempuan dihadirkan di muka bumi ini sebagai partner kaum laki-laki, gitu ya Bu ya. Nah, risalah perempuan dan luar biasanya kenapa kita berbangga menjadi seorang organisasi sebagai kader organisasi Aisyah Muhammadiyah, karena dari berbagai ya dokumen kita lihat bahwa pandangan tentang perempuan ini dari mulai tahun 1939 di, kalau nggak salah, di Kongres Aisyah ke-26 itu sudah mulai dimunculkan ya keberadaan Aisyah itu mulai diperhitungkan ya. Adabul Mar'ah fil Islam, pernah dengar? Ada bukunya Bu? Ada ya, tata krama lah gitu ya. Di dalam Islam bagi perempuan itu kan ada bukunya tipis ya Bu ya. Itu kalau bisa ibu-ibu dihatamin tuh, baca itu. Itu muncul pada saat ya keputusan Muktamar Tarjih ke-17 tahun 1972 di Pekalongan. Jadi setiap itu ada terobosannya, setiap muktamar itu ada. Kemudian ada fikih perempuan, keputusan Munas Tarjih tahun 2010 di Malang. Ada Islam berkemajuan dan gerakan pencerahan, itu keputusan muktamar pada tahun 1 abad ya Aisyah tahun 2010 di Jogja. Pernah dengar juga tuntunan keluarga Sakinah? Nah, itu juga hasil dari dokumen yang dikeluarkan pada saat muktamar Kongres Munas Tarjih ke-28 tahun 2014 di Palembang. Kemudian pokok-pokok pikiran Aisyah abad kedua muktamar ke-47 tahun 2015 di Makassar. Nah, risalah pencerahan juga hadir pada fatwa-fatwa tarjih tentang perempuan, keputusan Tanwir Muhammadiyah tahun 2019. Jadi kita tuh cukup sangat difasilitasi sebagai Aisyah, gitu. Kalau kita sudah mendapat payung hukum, katakan seperti itu ya. Kalau kita tidak manfaatkan, kira-kira saya nggak? Saya Bu, gitu. Jadi ayo kita berusaha untuk jadi perempuan yang berkemajuan. Intinya dari semua itu bahwa Islam berkemajuan atau perempuan berkemajuan itu sangat menyemai benih-benih kebaikan, kebenaran, kedamaian, ya, kesejahteraan, keadilan, kemaslahatan, dan keutamaan hidup. Kita anti apa? Anti kekerasan. Anti apa lagi Bu? Teroris. Teroris. Kemudian anti apa lagi Bu? Penindasan, keterbelakangan, ya, anti korupsi. Nah, itu hal-hal yang buruk-buruk yang intinya kerusakan, kita anti. Tapi kita mengusung perdamaian sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Baik. Dari pertama, Mas.
Ya. Oke, ini konsep perempuan berkemajuan yang ada di buku, mungkin nggak semua ibu punya ya. Ini ya, Risalah Perempuan Kemajuan itu waktu kita ada muktamar di Surakarta, ya. Kalau ada dibaca-baca Bu. Ini isi buku ini saya sarikan di sini. Nah, di sini ada konsep perempuan berkemajuan, ada konsep risalah perempuan, tujuannya, manhaj tarjih, nilai-nilai dasar. Ada lagi sebenarnya, ini cuma hanya sebagian saja karena nggak cukup waktunya. Next. Nah, konsep risalah perempuan itu berawal dari kata risalah ini berasal dari kata bahasa Arab. Arsala yursilu risalata. Jadi dia pakai risalah itu masdarnya ya, kata benda. Berarti mengirim, mengutus, membebaskan, melepaskan. Risalah adalah surat. Jadi risalah itu adalah surat atau dokumen-dokumen tentang perempuan. Kemudian kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat ringkas mengenai satu masalah, sedangkan konsep risalah dalam naskah ini adalah rumusan berupa pokok-pokok pikiran yang dipandang maju atau berkemajuan tentang misi perempuan berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam dan kerisalahan Nabi Muhammad dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman. Jadi kita ini kan Bu, hidup selalu berkembang, gitu ya. Alhamdulillahnya kita punya Al-Quran, ya, dan sunnah-sunnah Rasulullah yang makbulah, sehingga bisa dijadikan rujukan di setiap zaman. Next. Nah, di sini tujuan. Apa sih tujuan risalah perempuan berkemajuan itu? Sebagai acuan dan arah untuk dua lingkup sasaran. Yang pertama adalah setiap insan perempuan. Di sini ada yang nggak bukan perempuan? Oh, ada. Ya. Bagi kita yang merasa insan, manusia perempuan, wanita itu harus menjadi tempat sasarannya risalah perempuan berkemajuan. Yang kedua adalah para penggerak organisasi, kita juga jatuhnya, gitu ya. Sebagai warga Aisyah saya mau jadi simpatisan aja, tetap pakainya acuannya risalah perempuan berkemajuan sebagai insan perempuan. Apalagi posisi kita adalah sebagai pimpinan ranting. Sebelum saya lupa nih ibu-ibu, ya, kita ucapkan selamat dulu Bu. Ada cabang dikukuhkan ya, bukan cabang baru sebenarnya ya. Cabang yang dulu sempat vakum, kemudian ada cabang Pancoran, ya. Silakan ibu, ini bendaharanya yang hadir. Bu silakan Bu. Nah, berdiri. Nah ini cabang Pancoran, jadi sekarang ini jadi anak bungsu atau adik bungsu kita ya, karena baru dikukuhkan kembali ya. Nanti kalau beliau misalkan ada pengajian atau ada acara-acara, berkenan ibu ikut berpartisipasi supaya orang di sekitaran Pancoran itu tahu bahwa Aisyah itu adalah organisasi besar, gitu ya. Nah, jadi silakan diundang Bu, ya. Nah gitu. Jadi tujuannya adalah menjadi panduan arah dan orientasi tindakan bagaimana perempuan menjalankan perannya dalam multi aspek dalam ekosistem kehidupan, termasuk relasi perempuan dan laki-laki yang bersifat tengah-tengah, wasatiyah atau moderat, terintegrasi dengan membangun kehidupan bersama hayatan thayyibah yang tadi kita bacakan. Next. Nah, manhaj tarjih. Apa itu manhaj tarjih? Adalah metodologi, cara yang dipakai untuk membuat seperangkat wawasan atau sumber pendekatan dan metode tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan tarjih. Seringkan ya Bu ya, apa sih itu tarjih? Kita sesuai nggak sih dengan tarjih ibadah kita, gitu kan, kita bertanyakan ya. Nah sekarang kita tanya, wawasan tarjih adalah maknanya Islam adalah bersifat utuh, menyeluruh, mendalam dan luas, tidak setengah-setengah. Wawasan keislaman berdasarkan manhaj tarjih tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu, gitu ya. Mungkin kalau organisasi lain memegang mazhab Syafi'i saja, gitu ya, sehingga menolak mazhab yang lain. Kalau kita sebagai orang Muhammadiyah, manhaj tarjihnya ini
tidak berafiliasi dengan mazhab tertentu. Islam berkemajuan bukanlah mazhab atau aliran, namun suatu pandangan keislaman yang menjadi perspektif keagamaan Muhammadiyah dalam menghadapi kehidupan. Ya, next. Nah, lanjut. Manhaj tarjih, wawasan tajdid menggambarkan orientasi kegiatan tarjih dan corak produk ketarjihannya yang bersifat pemurnian, ya, purifikasi dan pengembangan atau dinamisasi. Orientasinya apa? Satu, akidah dan ibadah, yaitu mengembalikan akidah ibadah dari unsur syirik, khurafat, tahayul, atau kita bilangnya TBC ya Bu ya, kepada kemurnian ibadah sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah muamalah duniawiyah. Tajdid artinya mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntunan zaman. Nah, sini lanjut manhaj tarjih. Sumber ajarannya adalah sumber primer. Jadi kita sumber yang pertama dan utama dalam pengambilan istinbat hukum itu Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Artinya hadis-hadis yang sahih mutawatir. Kalau dhaif tidak dijadikan sumber hukum, gitu ya Bu ya. Nah, karena adanya tarjih itu menguatkan daripada yang paling kuat, gitu ya Bu ya. Tetapi kita juga nggak bisa menyalah-nyalahkan orang juga. Yang penting kita dalam beramal sesuai dengan keyakinan kita. Kalau di masyarakat ada yang berbeda, kita juga jangan ya dengan frontal untuk menolak, gitu ya Bu ya. Karena kita juga punya adab bergaul, gitu ya Bu ya. Kemudian sumber instrumentalnya apa saja ketika sumber primernya itu Al-Quran dan Sunnah Maqbulah. Ketika para mujtahid itu mengistinbatkan sebuah hukum, maka tidak hanya saja Al-Quran dan Sunnah Maqbulah yang dijadikan landasan, tapi juga bisa bersumber dari ijma' dan qiyas, masalah mursalah, istihsan, sadz zara'in, dan uruf, ya. Yang mana kita tahu kalau ijma' itu kan artinya bahwa kesepakatan dari para ulama, gitu ya, sepakat ulama untuk menghasilkan sebuah hukum di mana mereka sama-sama menyodorkan alasan yang kuat. Ya, kalau kias itu biasanya analogi. Dulu pada zaman Rasulullah itu nggak ada narkoba ya Bu ya? Ada nggak narkoba? Nggak ada dulu, ya. Karena tidak ada narkoba berarti sekarang nggak ada hukumnya dong. Enggak, dikiaskan, dianalogikan. Apa dikiaskan, dianalogikannya? Bahwa meminum khamar itu memabukkan, menyebabkan orang hilang akal. Maka ilatnya, alasan hilang akal itu sama dengan narkoba. Ketika orang minum narkoba itu efeknya ada berhalusinasi, hilang akal sehatnya, maka sama dia analoginya dengan khamar. Jadi sama-sama haram, gitu ya Bu ya. Kalau ini kayaknya harus ada pembahasan sendiri ya Bu ya. Next aja deh. Kalau uruf itu kebiasaan atau adat istiadat ya Bu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini pendekatannya. Nah, sering nggak Ibu? Mungkin nanti ada kali di soal ya. Saya juga nggak tahu soalnya itu ada nggak. Ini pendekatan manhaj tarjih kita itu adalah bayani, burhani, irfani. Bayani itu adalah cara memahami Al-Quran dengan mengutamakan teks nas, maka literalnya berpegang pada dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Jadi ini secara tekstual, ya. Setelah itu juga pendekatannya burhani, cara memahami Al-Quran dengan mengutamakan akal rasional. Karena banyak sekali dalam ayat Al-Quran Allah menantang kita dengan kata-kata afala tatafakkarun ya ulil albab, ya kan? Itu adalah kita disuruh berpikir. Maka Allah menjadikan otak kita itu untuk berpikir Bu. Jangan kalau mendapatkan informasi langsung kita tidak pakai pikir panjang, harus dipikirkan. Itulah fungsi otak untuk mencerna. Ketika kita tidak paham, maka kita harus bertabayun,
supaya tidak terjadi apa Bu? Perselisihan. Gitu Bu, ya. Kemudian irfani, cara memahami Al-Quran dengan mengutamakan intuisi spiritual dan pengalaman batin, menekankan hubungan langsung hati manusia dengan Allah. Biasanya ini lewat zikir, tazkiyatun nufus, ya. Sebagaimana Imam Ghazali memiliki konsep kebahagiaan itu adalah tazkiyatun nufus. Orang yang terlihat bahagia itu yang senyum-senyum aja Bu, ya. Maksudnya enak dipandang itu bukan dia gak punya masalah Bu. Mana sih orang hidup yang gak punya masalah? Coba, ada di sini yang gak punya masalah? Kagak ada Bu. Kalau masalah tidak ditimbulkan, ibu gak mendapat pahala di sisi Allah. Gitu. Tantangan itu dibuat untuk mendapatkan pahala. Jadi kalau ibu melihat teman ibu senyum kayaknya gak ada masalah, bukan dia gak ada masalah, cuma dia bisa ya berdamai dengan masalahnya, kan gitu ya. Jadi karena dia sering zikir, itu yang membuat kita jadi pembersihan jiwa. Tazkiyatun nufus, ketika orang berkata-kata seakan-akan katanya kan ada orang ya yang kalau ngomong tuh enak banget didengar ya. Kalau dia pergi kayaknya ngangenin gitu, ada gak? Ada gak ibu punya teman kayak gitu gak? Ada, pengen ketemu aja. Kalau udah lama gak ketemu kayaknya pengen ketemu. Kalau ada dia adem gitu. Ada yang kayak gitu Bu? Itu berarti telah berhasil. Menurut konsepnya Imam Ghazali, dia telah melakukan tahalli, tajalli, dan takhalli. Apa tuh Bu? Iya, dia sanggup untuk menyingkirkan yang namanya apa tuh? Sifat-sifat buruknya, mengganti dengan sifat-sifat baik, kemudian cahaya Allah dengan dirinya itu tanpa hijab. Jadi kalau ngomongnya enak, kalau ada dia kayaknya nyaman, kalau nggak ada dicariin, kalau ada dia kayaknya tenang. Bisa nggak kita jadi seperti itu Bu? Insya Allah. Insya Allah. Makanya kudu belajar. Jangan di organisasi ada dia ribet, nggak ada dia makin ribet. Ya. Nah itu jangan sampai. Lanjut. Nanti kita diskusi aja Bu ya. Nilai-nilai dasar daripada misalnya perempuan berkemajuan itu adalah tauhid. Allah satu-satunya pencipta yang menumbuhkan dan memelihara seluruh ciptaannya, termasuk perempuan. Tauhid itu bisa kita dapatkan di dalam surat Al-Fatihah, ya Bu ya, yaitu surat kedua. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Tahu artinya Bu ya? Surat Al-Ikhlas, An-Nas dulu. An-Nas ada surat di An-Nas. A'udzubillah, qul a'udzu birabbin nas. Rabbin nas, bahwa aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Rabbun, pemelihara, pencipta. Ya, Rabbun pencipta. Kita yakin kita diciptakan oleh Allah. Sebagai perempuan kita harus bersyukur kepada Allah, kita diciptakan sebagai perempuan, ya, dengan segala keunikannya. Betul nggak Bu? Coba kita luar biasa kalau dibanding dengan laki-laki Bu ya. Perempuan itu punya apa ya? Fitrahnya seorang perempuan. Mungkin bisa kalau misalnya ada seorang ibu yang seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya, dia bisa membesarkan 5 anaknya. Tapi kalau ada laki-laki yang ditinggal oleh istrinya, jangankan 5 anak, 1 anak aja nggak urus, betul nggak? Oh, berbangga Bu kita jadi multitasking ya Bu ya. Karena apa? Kita itu sebelum dikasih beban itu kita sudah punya, Allah memberikan kita fitrah, yaitu fitrah apa Bu? Haid, ya Bu ya. Kemudian mengandung, ya, mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, kemudian apa lagi Bu? Merawat, membesarkan,
juga bisa, Bu. Ya, mendidik. Ya, apa lagi coba fitrahnya manusia? Mendidik. Apa, Bu? Hah? Mendidik kan? Mendidik. Anak-anak. Bapak guru juga mendidik. Iya. Menstruasi. Oh. Ya kan? Itu juga fitrahnya manusia, fitrahnya perempuan yang tidak didapat oleh laki-laki. Boleh bangga, Bu. Ya, kita sebagai perempuan udah melewati itu semua. Apa karena di sini udah pada nggak mens lagi jadi lupa? Ya, jadi itu Bu, itu adalah fitrahnya perempuan yang diberikan oleh Allah yang patut kita syukuri. Oke. Nah, tauhid itu tadi ya Bu ya. Jadi Allah itu kita yakini sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai pemelihara, sebagai sesembahan manusia, kemudian juga sebagai rajanya manusia yang memiliki hukum yang harus kita patuhi. Nah, nilai dasar misalnya perempuan juga memiliki keadilan, memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan haknya. Jadi adil itu bukan sama rata ya Bu ya. Adil itu ya bisa dikatakan menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang berhak diberikan haknya sesuai dengan hak dia. Gitu kan, kita punya anak tuh ya, mungkin ada yang SD, SMP, SMA. Kalau kata kita mungkin adil semuanya dikasih 10.000 rata, adil tuh udah rata semuanya udah sama. Itu adil gak? Nggak adil karena kebutuhannya berbeda. Jadi yang namanya adil itu bukan sama, tapi mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian rahmah. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, hidup antara sesama manusia dengan penuh cinta, damai dan sejahtera. Nah, terkait dengan rahmah ini Bu, Islam ya, dari akar kata aslim artinya perdamaian ya Bu ya, damai, kasih sayang. Ini ada Bu contoh kejadian di mana Rasulullah SAW diminta oleh para sahabatnya, kenapa begitu Rasulullah itu sangat rahman ya Bu, sangat berkasih sayang Bu. Nah, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an dikatakan bahwa Abi Hurairah radhiyallahu anha qala qila ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin. Doain tuh orang-orang musyrikin yang udah mengintimidasi kita, yang udah menganiaya muslim semuanya, yang sudah memerangi kita. Apa kata Rasulullah? Saat ada kesempatan Rasulullah itu sudah menjadi agama yang kuat, kala itu Rasulullah bilang apa? Qala inni lam ab'as la'anan, ya, wa inna ma bu'istu rahmah. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ketika sahabat menyatakan doakan aja tuh orang-orang musyrikin tuh yang dulu memusuhi umat Islam. Betapa besarnya kalau kita dengar cerita bagaimana keluarga Sumayyah ya, itu dengan kekejian yang dilakukan oleh para musyrikin itu, bagaimana perjuangannya Bilal bin Rabah ketika masuk Islam, kan ini banget ya Bu ya, ngeri banget. Itu yang membuat para sahabat mengatakan doain aja tuh kalau musyrikin gitu, dengan doa-doa atau supaya diazablah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini diutus bukan untuk melaknat, tetapi aku diutus untuk menebar kasih sayang. Jadi kalau kita sebagai Muhammadiyah, pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, patut nggak kita melaknat seseorang yang walaupun mungkin pada kasarnya dia telah salah sama kita? Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, jangan sekali-kali kita melaknat. Jangan sampai sekali-kali kita membalas perbuatan buruknya, walaupun ya ada kesempatan kita untuk membalasnya, gitu ya.
Tapi kadang-kadang ngebales itu lebih keras apa lebih lembut? Lebih keras. Hah? Lebih keras. Lebih keras ya. Oke, baik. Oke, baik. Karena saya rasa materi saya belum selesai ya. Saya jadi hentikan dulu penjelasannya, langsung aja kalau ada pertanyaan, Bun. Mungkin ada yang ini karena Ada yang mau bertanya. bertanya? Silakan, Bun. Iya, belum sampai setengah. Masih ada waktu. Iya. Jadi ya tadi penjelasan mengenai dasar-dasar terbentuknya risalah, terbentuknya semacam penjelasan Muhammadiyah mengenai perempuan berkemajuan sudah disampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau mempunyai pendapat atau ada yang mau berkomentar mengenai konsep-konsep ini, dipersilakan. Ayo Ibu, ada yang mau bertanya silakan. Untuk turning pertama saya beri waktu 2 orang. Ada? Ya, silakan dengan siapa Bu? Ya. Budi nama dan PCN. Ya. Terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, atas paparannya Ibu Iva. Menarik sekali. Tadi Ibu sampaikan bahwa di setiap kali muktamar ya, Aisyah itu membuat keputusan-keputusan strategis. Kalau yang saya kata tadi ada bulmarah dalam Islam, ada fikih perempuan, dan ada tadi yang di ujung pandang itu apa gitu ya. Dan terakhir adalah perempuan berkemajuan dan mencerahkan. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah perempuan berkemajuan dan mencerahkan ini melengkapi dari putusan-putusan ulama sebelumnya, atau ini sebuah usulan baru begitu? Jadi maksud kami adalah kita sebagai kader, apakah kita harus juga mengikuti risalah-risalah sebelumnya untuk kemudian sampai kepada perempuan berkemajuan, atau cukup dengan kita mempelajari perempuan berkemajuan itu sudah melingkupi risalah-risalah sebelumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi yang kedua. Ada? Iya. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menanyakan pertanyaan yang standar ya Bu. Oh ya, nama saya Aisyah Suci dari PCA Jagakarsa. Saya menanyakan bagaimana cara menanggapi orang-orang yang berpendapat bahwa setinggi-tingginya perempuan maka lari akan ke dapur juga. Akibatnya perempuan itu akan jadi selalu dianggap rendah, dan ada beberapa orang yang jadi enggan untuk berkembang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama mengenai gini, tiap muktamar itu memutuskan atau membuat keputusan dengan istilah-istilah yang berbeda. Nah, yang ditanyakan sebenarnya apa kita cukup mempelajari satu saja atau semuanya sebetulnya dari masing-masing istilah itu sudah mengcover gitu ya, sudah melingkupi semuanya. Itu Bu Iva yang pertama. Atau mau dijawab satu-satu dulu Bu Iva atau bagaimana? Ya. Oke, baik, terima kasih Bunda Azimah. Insyaallah tabarakallah. Jadi yang ditanyakan tadi, apakah perempuan risalah pencerahan perempuan berkemajuan itu serta merta timbul begitu aja ya? Ada,
dan apakah itu sudah mencakup semuanya? Kalau tadi saya sebutkan, tiap muktamar itu kan muncul yang namanya keputusan strategis ya, yang kita disalahkan, yang kita dokumentasikan untuk kita terapkan di semua lini, dari mulai PP sampai ranting ya kalau bisa. Nah, perempuan berkemajuan ini adalah risalah yang akhir-akhir sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi kan ada adabul mar'ah. Sebenarnya kalau ibu udah pernah baca kalimat adabul mar'ah itu, adab-adabnya seorang perempuan di dalam Islam itu udah dijelasin. Cuma di situ tidak menyangkut kepada tentang keterkaitan zamannya. Kalau sekarang pencerahan itu, perempuan berkemajuan itu sesuai dengan zaman, gitu. Ya, apalagi kita tahu nih ada generasi milenial, ada generasi Gen Z, gitu ya. Itu semua kalau kita tidak memperbaharui dari dokumen-dokumen itu sesuai dengan perkembangan zaman, maka kita akan ketinggalan. Tapi coba boleh dilihat Pak Budi, next selanjutnya. Nah, ini karakter perempuan berkemajuan ini tetap mengusung iman dan takwa, taat beribadah, akhlakul karimah, berpikir tajdid, bersikap wasatiyah, amaliyah sholihah, kemudian sikapnya inklusif, tidak eksklusif. Nah, ini adalah karakter perempuan yang berkemajuan. Mungkin salah satunya seperti iman dan takwa itu tercakup kepada keluarga sakinah juga waktu itu pernah ada, gitu. Jadi hadirnya pedoman atau risalah ini, dokumen ini setiap tahunnya disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai warga Malaysia. Yang paling akhir adalah perempuan berkemajuan. Nah, berkemajuan di sini diartikan bahwa kita ini punya sifat-sifat atau karakter yang disebutkan di sini, memiliki iman dan takwa yang kuat di dalam surat Al-Fatihah tadi, ya, taat beribadah di dalam surat Al-Hujurat ada, surat An-Nahl, akhlakul karimah. Ini dijabarkan ya oleh perilaku kita sehari-hari, gitu. Jadi intinya bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu mencakup semua aspek kehidupan manusia, dan kita sebagai perempuan harus mengikuti perkembangan zaman. Terkait juga di sini nih, di BA ini ya, kok sekarang tambah ribet ya, harus ngisi Jipom gitu ya, Google Form gitu ya, harus pakai ini. Itu juga bagian dari aplikasi perempuan berkemajuan, gitu Bun ya. Jadi Aisyah itu harus jauh melangkah. Jangan, kalau saya sambung dengan pertanyaan tadi yang kedua ya, jangan lingkup kita cuma kasur, sumur, dan dapur, gitu. Saya yakin ibu dan saya dan kita semua itu dikasih waktu 24 jam. Benar? Ada yang lebih? Nggak ada ya. Tapi ibu bisa melakukan beres di rumah tangga, di masyarakat jadi dawis misalkan ya, kemudian di PKK ya, ketua majelis taklim, Aisyah pula, ini semua ibu bisa lakukan. Beres nggak di rumah? Beres. Kalau kita sudah selesai dengan urusan kita, baru kita bermasyarakat. Jadi sebenarnya maaf ya, kalau ada nih ya, kalau ada pimpinan kita semua, pengurus yang kalau kumpul itu bawa masalah rumah tangganya, berarti dia belum selesai dengan masalah dirinya. Suka mungkin atau ngumbar masalah-masalah dia, itu belum selesai sebenarnya. Jadi orang yang ada di Aisyah itu harus sudah selesai dengan masalah pribadi dan keluarganya, baru masuk Aisyah. Ya kalau gitu Bu, saya masih banyak masalah, selesaikan masalahnya. Caranya gimana? Ya kalau ibu nggak mau baca,
nggak mau belajar, ya sharing lah. Kayak saya misalnya sama bunda yang lebih dulu menikah dan lebih dahulu umurnya, ya lebih banyak hidup di dunianya gitu. Saya akan bilang, Bun, kalau ada masalah seperti ini gimana ya? Ya kan? Itulah fungsinya kita saling sharing kan? Atau mungkin saya nggak akan bicarakan tentang diri saya bilang ada tetangga saya gini. Kan bunda sebagai orang yang berpengalaman pasti ngasih kan. Nah itu fungsinya kita berteman. Jadi kalau di rumah aja ya kita nggak ngerasain pakai baju batik hijau-hijau, yang ada dasar sobek. Ya kan Bu? Jadi selesaikan dulu masalah di rumah. Kalau sudah selesai masalah di rumah, baru kita bicara tentang perempuan berkemajuan. Gitu. Caranya gimana? Memang kita harus berkorban. Korban apa? Korban waktu, korban tenaga. Kalau orang yang mau leha-leha di depan TV, menghabiskan waktu di depan handphone, lihat TikTok kan, ya itu berarti dia habiskan waktunya untuk itu. Tapi orang yang berorganisasi, dia akan memikirkan bagaimana saya melaksanakan ini, bagaimana saya punya ide ini. Ayo kita sama-sama, gitu ya. Jadi pertanyaan kedua apa? Gitu ya Bunda? Bunda simak? Insya Allah ya. Ya nanti kita ngobrol lagi. Iya, pertanyaan kedua sebetulnya tadi sudah terjawab bahwa setinggi apapun pasti entar juga cuman ke dapur gitu. Tapi sebenarnya gini, ke dapurnya orang yang punya pendidikan tinggi dengan yang tidak itu pasti berbeda. Cara ngolahnya kalau orang punya ilmu berbeda. Cara bukan mungkin kalau yang nggak ngerti dicampur antara yang cepat empuk sama yang enggak, sehingga akhirnya ada saya. Kalau kita kan tahu oh yang keras dulu yang dimasak. Iya. Boleh nggak sih? Iya, Iya. Jadi artinya ketika ada orang yang berpendapat seperti itu, bagaimana Bun? Yang penting bukti ya Bun. Kita nggak bisa membungkam omongan orang dengan hanya berkata-kata, tapi buktikan, gitu ya. Buktikan dengan prestasi kita, gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita mau membungkam orang, itu juga hanya ngomong aja Bu. Ngomong itu ya nanti akhirnya debat kusir. Buktiin aja. Misal ada tetangga kita yang nggak ngapa-ngapain, kita ini aktif di Aisyah, dia jam 6 baru beraktivitas. Kalau kita mau ke Aisyah berarti jam 3 kita udah bangun. Itu Bu, selesai dulu urusan rumah. Saya seringkali terlambat, saya bilang saya nomor 1 adalah rumah, gitu, karena itu tanggung jawab saya. Tapi saya insya Allah memastikan diri saya datang, tapi saya izin terlambat, gitu. Boleh gak gitu? Boleh gak? Ya boleh, daripada kita gak datang kan tuh ya. Iya. Jadi jujur aja bilang, katakan. Kalau sekali waktu kita misalnya sebagai sekretaris harus membuka rapat, ya kita selesaikan secepat mungkin supaya orang gak nunggu kita. Tapi kalau kita masih bisa terlambat, ya karena memang ada hal-hal yang harus kita selesaikan, selesaikan dulu di rumah Bu, anak kita, rumah tangga kita. Saya yakin Bu, ini pengalaman mungkin ya. Saya dulu waktu aktif di Aisyah juga seperti itu Bu, ya. Aktif di Aisyah itu saya belum pergi dari rumah kalau belum masak, ya belum nyuci, gitu. Nyapu udah pasti itu. Nah, kapan mau dikerjain kalau jam 9 udah harus keluar, gitu kan ya? Ya berarti sebelum subuh. Nah itu resiko kita menjadi kader. Kan Allah itu tidak melihat hasil, yang Allah lihat adalah proses kita, gitu. Mau nantinya kita bagaimana itu udah qadarullah. Yang penting kita iya. Kadang-kadang kita mah gitu, belum rapi di rumah udah cucian ditinggal, cucian piring ditinggal. Gimana suaminya nggak marah? Kalau saya malah dianterin Bu. Ya, malah dianterin. Malah kadang saya kalau masih ngepel tuh Bu di rumah, suami saya udah bilang begini, Bu emang jam berapa? Emang nggak ketinggalan? Emang nggak ditungguin orang? Suami saya yang ngomong gitu Bu. Habis saya pikir kalau saya pulang jadi kerjaan saya juga, ya kan, mendingan saya pulang enak kan, tinggal istirahat, betul nggak Bu? Akhirnya yaudah saya bilang bentar lagi
bilang gitu. Memang begitu Bu, kita harus kerja cepat. Gitu. Tadi kata Bunda kerja cerdas. Gitu intinya. Gitu ya Bunda ya. Mudah-mudahan bisa dipahami tadi Bunda Aisyah ya benar ya? Aisyah apa Aisyah? Aisyah. Oke, Masya Allah. Jadi jangan ada ya pandangan lagi, kita jangan berkecil hati bahwa ngapain sih perempuan aktif banget ya. Kalau di rumah udah selesai, maka kita harus menjadi contoh teladan di sekitar kita. Kalau bukan kita yang ngurusin umat, siapa lagi? Yakinlah satu hal Bun, kalau kita ngurusin umat, insya Allah urusan pribadi kita akan diselesaikan oleh Allah dengan caranya. Itu Bu, yakin. Tapi kalau ibu nggak yakin, masih ragu-ragu, ya kata Allah, aku sesuai dengan sangkaan hambaku. Jadi kalau ibu masih ragu, bisa nggak ya saya di Aisyah aktif? Kan saya banyak banget kerjaannya. Bu, saya juga ngajar Bu. Saya ngajar di UPN, Veteran Jakarta. Saya juga banyak membina majelis taklim. Tapi qadarullah tuh bisa aja Bu, ya. Tapi emang sekarang juga qadarullahnya ibu saya juga lagi sakit. Jam 5 pagi saya kalau udah azan itu, saya bikinnya di jalanan sambil bawa motor Bu. Karena saya harus sampai ke Mampang dari Ulu Jami, karena ibu saya itu kan harus mandi dan sholat. Saya tiap pagi melaksanakan itu. Hari ini saya tukeran sama adik saya. Jadi ini kan cuma hadis binikmah ya Bu ya, bukan saya menyombongkan atau takabur, tetapi saya menceritakan nikmat Allah begitu besar kepada kita asal kita niat, gitu. Itu bisa dilakukan Bu, ya, asal kita punya kemauan. Memang tidur kita kurang, istirahat kita kurang, tetapi alhamdulillah sepanjang saya ngurus ibu saya, itu saya nggak pernah lagi masuk angin Bu. Padahal jam 5 subuh itu kan masih gelap ya Bu ya. Jam 5 itu pokoknya saya kalau jam 5 subuh itu pokoknya sampai di rumah ibu saya itu jam 6.20 atau jam setengah 6 lah paling telatnya. Saya pagi-pagi berangkat, udah gitu kalau lagi giliran ngajar di UPN, saya tak pulang lagi Bu, langsung. Kalau lagi ada rapat di Tebet, saya langsung ke Tebet. Pulangnya tuh baru saya kerja rodi. Apa yang tadi belum saya selesaikan seperti gosok belum, baru ngerjain. Tapi emang gitu resikonya seorang yang ingin beramal soleh, gitu ya. Mudah-mudahan kita juga termasuk itu semua, kita ikhtiarkan. Seberapapun kemampuan kita yang Allah sudah berikan itu, pasti Allah tidak akan menzalimi hambanya. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau kita masih baik-baik saja dan sehat-sehat saja, berarti kita masih mampu. Dan pastikan bahwa Allah itu tidak akan menzalimi hambanya. Pasti makom kita di situ. Berarti nikmati saja prosesnya. Insya Allah kita mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, mohon maaf Ibu karena memang waktu kita sudah terbatas. Jadi pertanyaan ditutup. Kemudian kalau masih ada yang penasaran atau kalau masih ada yang kepingin banyak mengupas itu, insya Allah ya kita bikin pertemuan lain. Kita khusus membahas, mempelajari mengenai konsep yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah berkaitan dengan bagaimana kita seorang perempuan mampu beradaptasi dengan lingkungan kita. Pada dasarnya sebenarnya sih ketika ada marhafil Islam itu lebih pada tuntunan-tuntunan yang bersifat normatif saja, cuma untuk menjadi perempuan yang beradab itu harus begini. Tapi kemudian belum dihubungkan dengan konteks perkembangan zaman, perubahan. Karena sekali lagi ketika anak berubah, ketika perubahan zaman, maka orang-orang di sekitar kita juga berubah. Mungkin sekarang dulu kan perasaan ketika anak pertama saya bersikap seperti ini kayaknya fine-fine aja, tapi kok pas ngadepin ini merasa lebih berat ya, dan sebagainya. Nah untuk itu maka kemudian Muhammadiyah jadi bukan berubah nilai-nilainya Bu, tapi yang berubah adalah konteksnya. Jadi bagaimana kita
memahami nilai-nilai itu, kemudian mengamalkan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari agar sesuai dengan kondisinya sekarang. Makanya dibilang berkemajuan, yaitu artinya kita semakin maju, kita mampu memahami kondisi-kondisi di sekitar kita untuk kemudian kita terapkan dalam melaksanakan peran kita sebagai seorang perempuan. Mudah-mudahan kesimpulan ini bisa menjawab keraguan atau kok berubah-berubah, apakah kemudian berubah ininya tidak, hanya semakin luas. Itu yang bisa kita sampaikan materi hari ini. Kemudian ya sekali lagi, ketika masih penasaran atau ketika ingin tahu, kita satu saat buka forum begitu saja. Jadi terima kasih Bu Iva. Oke. Baik, Bunda-bunda sekalian, tadi sudah disimpulkan oleh Bunda Marwati. Saya ucapkan terima kasih atas perkenanan Bunda untuk semua mengikuti ya Baitul Arqam ini, dan utamanya adalah mendengarkan risalah perempuan berkemajuan ini. Kalau memang ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan Bunda ya. Saya senang sekali, berarti Bunda memperhatikan apa yang kita sampaikan ya mungkin ya. Nanti pun kalaupun ada masalah di ranting, masalah pengkaderan gitu ya, masalah di cabang atau apapun itu, silakan kita bisa ngobrol ya Bun ya. Boleh Bunda nanti WA saya gitu ya. Mungkin saya bisa bantu, dan kalaupun nggak bisa saya paling ngadu sama Bu Alfia. Bu Alfia nanti dia bisa langsung ke TKP-nya ya. Oke, mungkin terima kasih Bunda. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin apabila apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan. Sungguh yang hak itu datangnya dari Allah, sedangkan kekurangan itu datang dari saya. Akhirul kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.